Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini saya Astridia Zahra dan juga bersama dengan teman-teman saya ada Serlia Julianti Nugroho alias Sevanti dan juga Melani Amanda. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis aplikasi statistika dalam BK. Bahasan pertama yaitu mengenai jenis skala data IPM dan juga jumlah guru. Nah, setelah kami analisis bahwasanya hubungan indeks pembangunan manusia dengan jumlah guru di Provinsi Jawa Tengah ini memiliki jenis skala data rasio, karena keduanya ini dapat digunakan untuk mengukur penelitian yang dapat membedakan, mengurutkan, dan juga membandingkan data. Nah, skala data rasio ini merupakan skala pengukuran yang dapat menunjukkan kategori, urutan, dan jarak yang sama antar nilai, tetapi juga memiliki titik nol yang mutlak, yang menunjukkan ketiadaan yang dapat diukur. Nah, karena data IPM dan jumlah guru memiliki nilai nol yang mutlak, yang berarti nilai nol ini menunjukkan semua unsur di dalamnya tidak memiliki apapun dalam variabel tersebut. Nah, berikut data IPM yang telah kami peroleh pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Nah, dari Provinsi Jawa Tengah ini memiliki 29 kabupaten, dari Kabupaten Cilacap hingga Kabupaten Brebes, dengan total IPM itu ada 1966,78. Nah, grafiknya di sini ada grafik mengenai indeks pembangunan manusia atau IPM. Kemudian ada data jumlah guru SMA di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Nah, sama dengan kabupaten yang sama diperoleh jumlah 16.056. Kemudian ini adalah grafik dari jumlah guru SMA, dan selanjutnya ada data dari jumlah siswa SMA di Jawa Tengah tahun 2023. Maaf, disitu ada kesalahan penulisan. Kabupatennya sama, yang terdiri 29 kabupaten dengan jumlah 298,836. Berikut adalah grafiknya. Nah, selanjutnya materi berikutnya yaitu mengenai statistika deskriptif yang terdiri dari 5 serangkai. Nah, dari masing-masing peubah. Peubah pertama ini adalah indeks pembangunan manusia. Nah, data pada indeks pembangunan manusia ini sudah diurutkan dan diperoleh nilai minimumnya yaitu 68,8 dan nilai maksimumnya ini adalah 78,65. Nah, sehingga diperoleh medium atau nilai tengah dari data berikut dengan mencari kuartil terlebih dahulu. Kuartil pertama diperoleh data 70,87, kuartil kedua diperoleh data 72, dan kuartil 3 diperoleh data 74,72. Maka nilai tengahnya adalah 72. Nah, kemudian jumlah guru di Provinsi Jawa Tengah. Ya, data yang telah diurutkan diperoleh dengan nilai minimumnya ini ada 282, kemudian nilai maksimumnya ada 922. Kemudian kita cari kembali nilai tengah atau median. Nah, dengan mencari kuartil terlebih dahulu. Untuk kuartil pertama kita peroleh data 460, kemudian kuartil kedua kita peroleh 549,5, dan kuartil ketiga kita peroleh nilai 651,5. Maka median atau nilai tengah dari jumlah guru di Provinsi Jawa Tengah adalah 549,5. Nah, terakhir ada jumlah siswa di Provinsi Jawa Tengah. Datanya sudah diurutkan dan diperoleh. Data minimumnya ini adalah 5.584 dan nilai maksimumnya ini adalah 11.415. Kemudian mencari nilai tengah atau median dengan kuartil. Kuartil pertama ini memperoleh 8.317, kuartil kedua diperoleh 9.941, dan kuartil ketiga diperoleh 11.788. Nah, maka nilai tengahnya adalah 9.941. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Selanjutnya, yang C adalah analisis korelasi person. Hubungan antara dua peubah yaitu indeks pembangunan manusia dan data jumlah guru, di mana X adalah jumlah guru di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023, sedangkan Y adalah data indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah 2023 sebagai berikut. I ke-1 itu ada X-nya 282, Y-nya 68,08, X pangkat 2-nya 79.524, XY-nya 19.198, Y pangkat 2-nya ada 4.634. Lalu data kami itu ada 29, jadi yang data terakhir itu I ke-29, X-nya itu 922, Y-nya itu 78,65, X pangkat 2-nya itu 850.084, XY-nya itu 72.515, Y pangkat 2-nya itu 6.185. Lalu dari I ke-1 sampai I ke-29 itu X-nya itu dijumlah dari 282 sampai 900. Lalu selanjutnya ada XY, I ke-1-nya itu kan XY-nya itu 19.198. Lalu I ke-29-nya itu XY-nya 72.515. Terus dari I ke-1 sampai 29 itu dijumlah semua, jumlahnya itu 1178025. Lalu selanjutnya ada Y pangkat 2, I ke-1-nya itu ada 4.634. Terus terakhir itu ada I ke-29-nya itu ada 6.185. Itu juga dijumlah dari I ke-1 sampai I 29, yaitu dengan hasil 154.097. Lalu selanjutnya RXY lagi sama dengan 107.108.7476,685 per kalkulator lagi min 888.6859,78 akar kuadrat lagi min 133.260,503. Terus bawahnya lagi RX-nya sama dengan 10.87.476,685 per akar kuadrat lagi 118.50.29.121.376,44. Lalu bawahnya lagi RX-nya sama dengan 10.87.476,685 per 10.88.654,71. Lalu hasilnya adalah RX-nya sama dengan 0,9989. Kesimpulannya adalah artinya terdapat hubungan linier positif yang hampir sempurna antara jumlah guru dan indeks pembangunan manusia atau IPM. Semakin banyak jumlah guru di suatu wilayah, maka cenderung semakin tinggi pula IPM-nya. Yang D itu adalah uji asumsi kenormalan data Y menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Step satunya rumusan hipotesis. HO sama dengan data berdistribusi normal, HI sama dengan A1 sama dengan data tidak mengikuti distribusi normal. Step 2-nya itu menghitung nilai Kolmogorov-Smirnov. XI-nya itu ada diurutin dari yang paling kecil sampai besar. Yang kecilnya itu datanya 68,08 dan yang paling gede itu 78,65. Terus FI-nya itu dari 1 sampai 29 sama semua, yaitu 1. Terus FIXI-nya juga diurutin dari yang kecil sampai yang besar, dari 68,08 sampai 78,65. Terus ZI-nya itu juga dihitung. Kalau ZI-nya yang pertama itu ada 1,80 dan yang terakhir itu 2,20. Terus selanjutnya FX-nya itu yang pertama adalah 0,4699. Terus FX terakhirnya itu 0,4801. Terus selanjutnya ada ragam data tunggal, yaitu S pangkat 2 sama dengan rumusnya itu ada X pangkat 2 sama dengan buka kurung X1 min X bar tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung X2 min X
bar tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung X3 min X min X bar tutup kurung pangkat 2 ditambah sampai seterusnya dan per N kurang 1. Di sini sama dengan 194,57 dibagi 28 sama dengan 2,63. Lalu selanjutnya ada simpangan baku, yaitu S sama dengan akar kuadrat 6,94 sama dengan 2,63. Selanjutnya ada mencari nilai Z hitung ke 1. ZI sama dengan batas atas kelas min X bar per S. ZI sama dengan 68,08 dikurang 72,84 dibagi 2,63 sama dengan hasilnya 1,80. Selanjutnya nanti di sini ada mencari nilai Z tabel atau fx. Selanjutnya ada mencari peluang teoritas ke-1 atau SX. SX sama dengan 1 dibagi 29 sama dengan 0,03. Karena semua FI adalah 1, maka semua peluang teoritasnya adalah 0,03. Terus di sini ada D hitung sama dengan Fx dikurang Xx sama dengan 0,4561. Terus D tabelnya sama dengan DA dikali N sama dengan D 0,05 dikali N sama dengan D 0,05 dikali 29, hasilnya 0,26. Terus nanti juga ada tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov di sini. Selanjutnya ada jika D hitung lebih kecil daripada D tabel, maka HO diterima. Jadi kesimpulannya adalah D hitung lebih besar daripada D tabel, maka H1 data tidak mengikuti distribusi sebaran normal. Tabel yang ada di bawah. Lalu selanjutnya mencari peluang teoritis ke pertama atau SX. SX sama dengan 1/29, hasilnya 0,03. Karena semua FI adalah 1, maka semua peluang teoritisnya adalah 0,03. D hitung sama dengan Fx dikurangin SX sama dengan 0,4561. D table sama dengan DAN sama dengan D 0,05, N sama dengan D 0,0529, hasilnya 0246. Lalu di bawahnya ada tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Jika D hitung D table maka HO diterima. Kesimpulan sama dengan D hitung lebih besar daripada D table, maka H1 data tidak mengikuti distribusi sebaran normal. Lalu selanjutnya ada analisis regresi linear. Terdapat banyak tabel di bawah. Penduga bagi koefisien kemiringan garis regresi B1 adalah B1 sama dengan SXY per SXX sama dengan SY per SX sama dengan XI dikurangin X, YI dikurangin Y per 1 XI dikurangin X sama dengan 12.684,79 per 620,588,23, hasilnya 0,0204. Yang artinya setiap penambahan satu guru menyebabkan indeks pembangunan manusia naik sebesar 0,0204 poin. Penduga bagi intercept B0 adalah B0 sama dengan Y dikurangin B1 X sama dengan 72,85 dikurangi 0,0204 X 553,66 sama dengan 72,85 dikurangin 11,30 sama dengan 6155. Ini adalah dugaan bagi rata-rata Y ketika X bernilai 0. Tidak ada jumlah guru yang memiliki indeks pembangunan manusia 0 sehingga B0 adalah 61,55, hanya mengindikasi indeks pembangunan manusia yang berada dalam selang pengamatan. Dugaan persamaan regresi linear sederhana. Y sama dengan 61,55 ditambah 0,0204. Terima kasih. F itu uji F
Step pertama itu ada hipotesis. H0 sama dengan ragam kelompok IPM dan jumlah guru di Provinsi Jawa Tengah homogen. H1 sama dengan ragam kelompok IPM dan jumlah guru di Provinsi Jawa Tengah tidak homogen. Step 2, statistik uji. Di bawahnya itu ada tabel IPM sama jumlah guru. Terus IPM rata-rata sama dengan X tambah 1 tambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah titik-titik ditambah XN dibagi N sama dengan 1966,78 dibagi 29 sama dengan 72,84. Ragam sama dengan buka kurung X1 dikurang X tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung X2 dikurang X tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung X3 dikurang X tutup kurung pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah buka kurung XN dikurang X tutup kurung pangkat 2 dibagi N kurang 1 sama dengan 194,57 dibagi 28 sama dengan 2,63. Jumlah guru rata-rata sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah titik-titik tambah XN dibagi N sama dengan 6.056 dibagi 29 sama dengan 553. Ragam sama dengan XI dikurang X pangkat 2 ditambah X2 dikurang X pangkat 2 ditambah X3 dikurang X pangkat 2 ditambah titik-titik XN dikurang X pangkat 2 dibagi N kurang 1 sama dengan 637,907 dibagi 28 sama dengan 22,78. F tabel sama dengan F buka kurung 1A tutup kurung DB1 DB2. F tabel sama dengan F buka kurung 1 sampai 0, dikurang 0,5 tutup kurung ya 29 dikurang 1 29 dikurang 1. F tabel sama dengan F 0,95 28 F tabel sama dengan 1,88. F hitung sama dengan 8,66. F hitung F tabel karena nilai F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka keputusannya adalah tolak HO. Uji T, uji koefisien regresi. Step 1, HO B1 sama dengan 0, artinya IPM tidak mempengaruhi jumlah guru dan murid. H1 B2 0, artinya IPM mempengaruhi jumlah guru dan murid. Step 2, uji statistik uji. Akar sigma NI sama dengan buka kurung Y dikurang Y pangkat 2 dibagi buka kurung N kurang 2 sigma NI sama dengan 1 XI dikurang X pangkat 2 sama dengan akar 194,57 dibagi 29 dikurang 2 buka kurung 637,907 tutup kurung sama dengan 0,1062. T hitung sama dengan B1 dibagi SB1 sama dengan 0,0204 dibagi 0,1062 sama dengan 0,1920. T tabel sama dengan A per 2 N kurang K sama dengan T 0,05 bagi 2 29 kurang 1 sama dengan T 0,025 28 sama dengan 2,048. Step 3, pengambilan keputusan. Nilai T hitung T tabel di mana 0,1920 sama 2,048, maka terima HO IPM mempengaruhi jumlah guru. Terima kasih.